Film dibuka pada tahun 1898 menampilkan seorang pencari Daniel Plainview. Saat ini dia sedang menambang urat biji yang berpotensi berharga dari lubang tambang. Saat dia menemukan perak, dia menaruh dinamit untuk membuat lubang yang lebih besar. Setelah melakukan ledakan, Daniel masuk kembali ke dalam lubang tersebut, di mana ia secara tidak sengaja tersandung dan terjatuh, menyebabkan kakinya patah. Meskipun mengalami kesakitan yang luar biasa, dia mengumpulkan beberapa batu perak di bajunya dan entah bagaimana berhasil memanjat keluar, menyeret kakinya yang patah. Dia akhirnya membawa sampel perak tersebut ke kantor pengujian dan kemudian menerima klaim sertifikat perak dan emas. Adegan kemudian beralih ke tahun 1902 ketika Daniel menemukan minyak di dekat Los Angeles dan mendirikan perusahaan pengeborannya sendiri. Saat sedang melakukan penggalian minyak dari bawah tanah, terjadi kecelakaan pada mesin yang mengakibatkan kematian tragis salah satu pekerjanya, meninggalkan bayi laki-lakinya menjadi yatim piatu. Akibatnya, Daniel memutuskan untuk mengadopsi bayi yatim piatu tersebut dan memberinya nama H.W. Plainview. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki tersebut menjadi mitra bisnis nominalnya sehingga memungkinkan Daniel untuk menampilkan dirinya sebagai pria yang berkeluarga di hadapan calon investor dan mendapatkan kepercayaan mereka. Keduanya ini melakukan perjalanan dari kota ke kota dengan pidato yang menyentuh hati, meminta para investor untuk memilih mereka ketika harus menyewakan tanah mereka untuk pengeboran. Setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang istrinya, Daniel hanya menjawab bahwa istrinya meninggal saat melahirkan. Pada tahun 1911, Daniel didekati oleh Paul Sandy, seorang pria muda yang menemukan deposit minyak di bawah properti keluarganya di Little Boston, California. Mendengar hal ini, Daniel mencoba untuk mendapatkan rinciannya, namun dia meminta $500 sebagai imbalan atas informasi tersebut. Setelah memenuhi permintaannya, pemuda tersebut menunjukkan lokasi sebenarnya dari peternakan keluarganya. Di adegan berikutnya, Daniel dan HW mengunjungi area tersebut berpura-pura sedang berburu buyung-buyung. Saat mereka tiba di peternakan, mereka bertemu dengan ayah Paul, Hebel, yang menyambut mereka dengan hangat, menawari mereka air dan susu kambing. Saat mereka mendirikan kemah, mereka didekati oleh saudara kembar Paul, Eli, seorang pengkhotbah setempat yang berjanji akan membawakan mereka makan malam. Dengan berpura-pura berburu buyung, ayah dan anak tersebut menjelajahi daerah tersebut dan segera menemukan minyak, membenarkan klaim Paul. Daniel yakin bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk membangun jaringan pipa, membawanya ke pantai dan mencapai kesepakatan dengan Union Oil. Dia juga memberitahu putranya bahwa memiliki tempat ini akan menghemat biaya jalur kereta api dan pengiriman yang akhirnya memungkinkan mereka menghasilkan banyak uang. Kemudian setelah makan malam, Daniel berbincang secara pribadi dengan Hebel dan Eli, mengungkapkan keinginannya untuk membeli tanah mereka. Ketika Eli mempertanyakan motifnya, Daniel mengaku bahwa dia suka berburu burung puyuh dan juga putranya membutuhkan udara segar karena dia sedang sakit. Dia kemudian menawarkan jumlah minimum kepada mereka, namun Eli yang mengetahui tentang minyak serta potensi pengeboran tanah meminta 10.000 untuk gerejanya. Daniel akhirnya berhasil menyelesaikan perjanjian sebesar $5.000 yang dibayarkan hanya setelah sumur mulai berproduksi. Keesokan harinya, Daniel pergi menemui agen real estate untuk meminta informasi tentang semua pemilik tanah di hari Minggu sehingga dia bisa mempertimbangkan untuk membelinya juga. Ia juga menelpon rekan bisnisnya memintanya untuk membawa seluruh karyawannya ke area tersebut untuk segera memulai pekerjaan. Saat Daniel sibuk dengan proyek besar barunya, HW mulai menghabiskan waktu bersama putri bungsu Habel, Maria, yang seusia dengannya. Selama ini, HW mengetahui bahwa ayahnya memukilinya jika dia tidak berdoa dan kemudian menceritakan berita ini kepada Daniel. Akhirnya, tenda kemah dipasang dan pembangunan lokasi pengeboran perlahan dimulai. Daniel memperoleh semua tanah yang tersedia di dalam dan sekitar properti Sandy, kecuali satu lahan milik seorang pria bernama William Bendy. William ingin berbicara langsung dengan Daniel, namun Daniel menganggap bahwa semua itu hanyalah tipu muslihat agar Daniel menawarinya lebih banyak uang. Jadi dia mengabaikan Daniel untuk saat ini. Suatu hari Daniel memberikan pidato kepada penduduk setempat tentang bagaimana pengeboran minyak akan memfasilitasi pembangunan seluruh wilayah. Ia juga berjanji untuk membangun sekolah, sumur, jalan baru, dan budidaya di wilayah tersebut sehingga menciptakan lapangan kerja bagi semua orang. Setelah berhari-hari melakukan konstruksi, persiapan pengeboran hampir selesai.
Pada hari pelantikan, Daniel berbincang sedikit dengan Mary dan HY di sisinya. Namun dia tidak mengizinkan Eli untuk melakukan pemberkatan cepatnya. HY kemudian meresmikan proyek tersebut dengan cara menarik tuas dan terakhir memulai proses pengeboran. Setelah kejadian itu, Daniel mengadakan pesta untuk semua warga untuk merayakan peristiwa ini. Abel berada tepat di depan Daniel ketika berbicara dengan Maria. Dia berjanji kepada gadis itu bahwa ayahnya tidak akan memukulinya lagi. Pada malam yang sama terjadi musibah. Sebuah tongkat besar terlepas dari tangan pekerja dan mengenai pekerja lain yang ditempatkan di dalam sumur, menyebabkan pekerja tersebut meninggal di tempat. Ketika Daniel diberitahu tentang kejadian tragis ini, dia menegur para pekerjanya karena tidak melakukan tindakan pencegahan. Dia kemudian mengumpulkan barang-barang milik orang yang telah meninggal itu di dalam peti dan bersiap untuk membuang jenazahnya. Nah, pada keesokan paginya, Daniel pergi menemui Eli yang sedang menyampaikan khotbah yang tampak cukup dramatis. Setelah sesi tersebut, Daniel memintanya untuk membacakan beberapa doa untuk menghormati karyawannya yang telah meninggal. Meskipun Eli setuju, dia tetap percaya bahwa berbahaya bagi para pekerja untuk bekerja di sumur yang tidak diberkati. Namun Daniel menolak mengizinkan anak buahnya menghadiri gereja di waktu senggang karena ia percaya bahwa mereka harus istirahat. Beberapa hari kemudian, insiden lain terjadi. Kebocoran gas menyebabkan ledakan besar. HY ada di sana saat kejadian, tapi Daniel bergegas menyelamatkannya sebelum situs tersebut terbakar. Dia membawanya ke tenda dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi anak itu tidak dapat mendengar apapun. Ternyata suara ledakan itu telah membuat anak laki-laki itu tuli. Selain itu, kebakaran tersebut menyebabkan seluruh infrastruktur pengeboran hancur. Pada keesokan harinya, api masih terus menyala sehingga Daniel menggunakan dinamit untuk memaksa bahan bakar dan oksigen yang terbakar menjauh dari sumber bahan bakar dan akhirnya memadamkan api. Pada malam itu, dia tidur sambil memeluk putranya yang terus mengeluarkan suara senandung karena dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Di kemudian hari, HY mulai menghabiskan seluruh waktunya di tempat tidur, terlihat depresi. Jadi Daniel memutuskan untuk mencarikannya seorang guru dari kota tersebut untuk membantunya mengatasi disabilitasnya. Suatu hari, Eli mendekati Daniel di depan para pekerjanya dan meminta uang yang masih terhutang kepadanya. Daniel yang sudah frustasi dengan permasalahan hidupnya menampar dan mempermalukannya. Dia juga meneriakinya karena tidak menyembuhkan putranya meskipun dia adalah seorang pengkhotbah. Karena marah, dia menjambak rambutnya dan menjatuhkannya ke dalam genangan minyak, memperingatkannya agar tidak meminta uang lagi. Kemudian di meja makan, Eli pun mencaci maki ayahnya karena mempercayai Daniel dan menyebutnya sebagai pria bodoh. Saat lelaki tua itu mencoba bernalar, Eli menyerangnya, melemparkannya dari meja. Beberapa hari kemudian, seorang pria tak dikenal muncul di depan pintu rumah Daniel mengaku sebagai Henry Plainview, saudara tirinya. Daniel awalnya ragu untuk mempercayainya, tapi dia yakin ketika Henry menunjukkan bukti kepadanya, surat saudara perempuan mereka yang menyebutkan kematian ayah mereka 3 bulan sebelumnya. Mengundang dia masuk, saudara-saudara terlibat dalam percakapan di mana Henry menceritakan bahwa dia juga mencoba melakukan beberapa pengeboran di masa lalu, tetapi dia tidak pernah sesukses Daniel. Dia mengungkapkan bahwa dia mendapat masalah yang membuatnya menjalani hukuman penjara selama beberapa waktu. Setelah itu, Daniel menidurkan putranya dan melangkah keluar untuk melanjutkan obrolan dengan kakaknya. Kali ini, dia menanyakan motif sebenarnya mengapa Henry muncul. Sebagai tanggapan, yang terakhir menyatakan bahwa dia tidak menginginkan uang atau bantuan. Dia hanya ingin bekerja dengannya. Keduanya kemudian menghabiskan malam itu minum-minum dan berbagi masa lalu mereka, meskipun Daniel menyembunyikan banyak detail darinya. Di sisi lain, HY yakin bahwa ayahnya kini akan memprioritaskan saudara laki-lakinya daripada dirinya yang membuatnya merasa iri. Akibatnya dia membakar rumah mereka, berniat membunuh Henry saat tidur. Namun rencananya gagal karena Henry dan Daniel bangun tepat waktu dan dengan panik mulai memadamkan api. Melihat hal ini, anak laki-laki itu mencoba melarikan diri, namun Daniel membawanya kembali. Keesokan harinya, Daniel mengajak HY di kereta, berpura-pura sedang pergi berjalan-jalan bersama. Namun kenyataannya dia menyekolahkan anak tersebut ke sekolah berasrama khusus. Saat mereka akan berangkat, Daniel minta diri dari turun dari kereta meninggalkan anak laki-laki itu sendirian. Dalam adegan berikutnya, Daniel dan Henry mengadakan pertemuan dengan perwakilan Standard Oil yang ingin memberi seluruh bisnis Daniel serta tanahnya.
Mereka bahkan menawarinya sejumlah uang, mengisyaratkan agar ia dapat menghabiskan sisa hidupnya bersama putranya. Namun Daniel merasa terhina dengan hal ini dan menolak tawaran tersebut sebelum pergi. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering bertanya kepada anak buahnya tentang putranya dan seberapa baik ia beradaptasi dengan kehidupan kota. Seiring berjalannya waktu, Daniel mencapai kesepakatan dengan Union Oil untuk membangun jaringan pipa ke pantai California. Namun timbul masalah, tanah terakhir milik William bukan milik mereka. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Daniel mengunjungi rumahnya, namun Daniel tampaknya sedang berlibur. Nah, setelah itu Daniel dan Henry bekerja sama untuk mendanai jalur pipa tersebut dengan memasang tiang-tiang logam di lokasi tertentu di sekitar lahan tersebut. Setelah beberapa jam bekerja, saudara-saudara tersebut berenang di laut sebelum bersantai di pantai. Selama waktu ini Daniel mengingat beberapa cerita dari masa lalu mereka, tetapi Henry gagal mengenali lelucon setempat sehingga menimbulkan kecurigaannya. Jadi Daniel menemuinya saat mereka sedang berkemah di hutan. Dia menodongkannya dengan senjata dan bertanya mengapa dia ada di sini. Henry akhirnya mengakui bahwa dia hanyalah penipu ulung. Dan dia bertemu dengan penipu asli di King City. Mereka bekerja sama di pertanian yang sama dan dengan cepat menjadi teman. Menurutnya Henry yang sebenarnya ingin mengunjungi kakaknya, namun ia tidak punya cukup uang untuk bepergian. Bertahun-tahun kemudian dia didiagnosis mengidap TBC yang akhirnya merenggut nyawanya. Si penipu kemudian mengetahui seluruh detail kehidupan Henry dengan membaca jurnal pribadinya. Setelah mengetahui semua yang dia bisa, dia menyamar sebagai Henry dengan harapan Daniel akan memberinya pekerjaan. Meskipun si penipu berjanji untuk pergi dan tidak pernah kembali, Daniel yang marah menembaknya dan mengubur tubuhnya di tanah. Setelah itu dia membaca buku harian saudaranya dan menangis. Singkat cerita, keesokan paginya, Daniel dibangunkan oleh William yang tampaknya menyadari dosa yang dilakukannya malam sebelumnya. Orang tua itu kemudian memintanya untuk secara terbuka bertobat dan menjalani baptis di gereja Eli. Karena itu adalah satu-satunya cara dia mengizinkan Daniel untuk membangun pipa di tanahnya. Nah, karena gak punya pilihan lain, Daniel ini menerima kondisinya demi proyeknya. William kemudian membawanya ke gereja tempat Eli sebagai bagian dari pembaptisannya, mempermalukannya dan memaksanya untuk mengaku bahwa dia telah meninggalkan putranya. Dia juga menyatakan kepada jemaat bahwa Daniel akan memberikan sumbangan besar kepada gereja yang tidak dapat ditolak oleh gereja. Sejak saat itu, pembangunan pipa tersebut dimulai tanpa masalah apapun. Selain itu, Daniel juga menghadirkan HV kembali kepadanya dan meminta maaf karena telah meninggalkannya. Seorang guru juga datang bersama anak laki-laki tersebut agar dia terus mendapat prasyarat. Sore itu Daniel membawa putranya ke sebuah restoran di mana mereka bertemu dengan perwakilan yang sama dari Standard Oil. Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak membual tentang kesepakatan besarnya dengan Union Oil. Di sisi lain, Eli meninggalkan tempat itu untuk melakukan pekerjaan misionarisnya. Adegan kemudian maju ke tahun 1927 dan HV yang kini sudah dewasa menikahi Mary. Kita juga melihat Daniel yang telah menjadi orang yang sangat kaya, tinggal di sebuah rumah besar bersama beberapa pelayan. Namun hidup sendirian telah membuatnya menjadi pecandu alkohol dan depresi. Suatu malam, HV bersama penerjemahnya mengunjungi Daniel untuk melakukan percakapan pribadi. Dia memulai dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya, tetapi dia rindu bekerja di ladang. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa ia dan Mary akan pindah ke Meksiko untuk mendirikan perusahaan pengeborannya sendiri. Daniel marah mendengar hal ini dan dia menyatakan bahwa hal ini akan hanya membuat mereka menjadi pesaing. Dalam keadaan mabuk, dia kemudian mengolok-olok ketulian HV dan bahkan mengungkapkan kebenarannya. Dia bukan putranya, melainkan anak yatim piatu yang dia gunakan untuk membuat bisnisnya sukses. Wahyu ini meninggalkan HV patah hati, jadi dia pergi setelah menegaskan bahwa dia senang tidak ada hubungannya di antara mereka. Tertekan dan mabuk, Daniel kemudian tertidur di arena bowlingnya. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh Eli yang kini menjadi pengkhotbah radio. Saat mereka mulai berbincang, Eli terus-menerus mengingatkannya bahwa mereka adalah mertua yang memicu kemarahan Daniel. Eli juga bercerita tentang kematian William baru-baru ini dan bahwa hak milik ini dimiliki oleh cucu William. Karena cucunya adalah anggota gereja, Eli menawarkan untuk menjadi mediator dan menjual properti kepada Daniel. Yang terakhir ini setuju dengan syarat bahwa Eli mengakui dirinya sebagai nabi palsu dan menyangkal keberadaan Tuhan.
Saat Daniel menawarinya $100.000, Eli setuju dan mengulangi pernyataan tersebut, sama seperti dia membuat Daniel mengakui dosanya di gereja sebelumnya. Setelah melakukan hal tersebut, Daniel dengan dingin mengungkapkan bahwa properti tersebut kini tidak berharga karena sumur di dekatnya telah menguras reservoir minyak yang sama. Pengungkapan ini membuat Eli menangis, membuatnya mengaku bahwa dia kehilangan seluruh uangnya saat jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 dan dia telah tersesat secara moral. Dia memohon bantuan kepada Daniel, tetapi Daniel tidak merasa kasihan padanya. Dia malah mulai mengejeknya dengan mengatakan bahwa Paul adalah orang terpilih yang sebenarnya yang kini menjadi pengusaha sukses. Saat Eli memintanya untuk berhenti, Daniel melemparkannya ke arena bowling dan meluncurkan beberapa bola bowling ke arahnya. Meskipun Eli menghindari bola, Daniel yang mabuk mengejarnya dan menjatuhkannya dengan pin bowling. Dalam serangan tanpa ampun, Daniel memukul kepalanya berkali-kali hingga ia tewas. Mendengar keributan itu, seorang pelayan muncul untuk memeriksa dan Daniel mengumumkan bahwa dia sudah selesai.